Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pencinta teknologi. Pada kesempatan spesial ini, kita akan merambah dunia yang mendebarkan dan penuh inovasi dalam bidang teknik informatika, dengan fokus utama pada materi interaksi manusia komputer. Bagaimana teknik informatika menjadi jembatan antar manusia dan mesin, membentuk cara berinteraksi dengan dunia digital. Interaksi manusia komputer bukan lagi sekedar konsep, melainkan fondasi dari segala bentuk pengalaman kita dengan perangkat lunak dan perangkat keras modern. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam, mengidentifikasi tren terbaru, dan memahami bagaimana teknik informatika telah menjadi pilar utama dalam menciptakan antarmuka yang lebih responsif, ramah pengguna, dan memukau. Dari desain antarmuka yang intuitif hingga implementasi teknologi suara dan pengenalan wajah, mari kita terus menjelajahi bagaimana teknik informatika terus mengubah cara kita dengan berinteraksi dengan komputer, smartphone, hingga perangkat rumah pintar. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana teknik informatika membentuk keseharian kita. Ayo, bersiaplah untuk terinspirasi dan terinformasi. Kami akan membuka pintu ke dunia teknik informatika dan membahas tentang pentingnya peran interaksi manusia komputer dalam membentuk masa depan digital kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Komputer merupakan suatu mesin yang dibuat untuk membantu kehidupan manusia untuk semua bidang seperti perbankan, transportasi, pendidikan, pemerintahan, perdagangan, militer, dan sebagainya. Waktu kita menggunakan komputer, tanpa disadari kita sedang melakukan dialog dengan komputer. Dan waktu kita memberikan perintah pada komputer, maka kita akan melihat hasil dari perintah tersebut di layar komputer. Perkembangan teknologi hardware maupun software semakin hari semakin cepat dan sulit diprediksi. Meski pada hakikatnya, komputer merupakan mesin yang sangat bodoh, namun manusia mampu membuatnya menjadi begitu cerdas. Untuk membuat komputer cerdas, manusia harus tahu bagaimana membuat perintah atau instruksi yang bisa dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Interaksi manusia komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara di mana manusia berinteraksi dengan komputer, serta merancang teknologi komputer agar dapat mendukung interaksi ini dengan lebih baik. Bidang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari desain antarmuka, pengguna hingga aspek sosial dan psikologis dari interaksi manusia dengan teknologi komputer. Berikut adalah definisi lengkap mengenai interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer atau IMK adalah bidang studi multidisipliner yang mengkaji desain, evaluasi, dan implementasi antarmuka antara manusia dan sistem komputer. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman interaksi yang efektif, efisien, dan memuaskan bagi pengguna. IMK melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan, keterbatasan, dan preferensi pengguna, serta menggabungkan prinsip-prinsip desain yang dapat meningkatkan produktivitas, usabilitas, dan kepuasan pengguna. Definisi IMK mencakup sejumlah konsep kunci. Antarmuka pengguna atau UI, fokus pada desain dan implementasi elemen-elemen visual, auditif, dan kinestetik yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Desain berbasis pengguna mengutamakan pengalaman pengguna dengan memahami kebutuhan dan harapan pengguna dalam merancang antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Evaluasi usabilitas, proses penilaian terhadap sejauh mana antarmuka memenuhi kebutuhan pengguna, melibatkan pengumpulan data dari pengguna nyata atau kelompok pengujian. Psikologi manusia, memahami aspek-aspek kognitif, emosional, dan perilaku manusia dalam konteks penggunaan teknologi komputer. Pengalaman pengguna UX, mencakup keseluruhan pengalaman yang dirasakan oleh pengguna saat berinteraksi dengan sistem, termasuk aspek emotif, kognitif, dan perilaku. Keterlibatan pengguna, memperhatikan partisipasi dan interaksi aktif pengguna dalam pengembangan evaluasi sistem komputer. Desain responsif, menyesuaikan antarmuka dengan kebutuhan dan konteks pengguna, termasuk perangkat yang digunakan dan situasi penggunaan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, IMK bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan teknologi komputer secara efektif, efisien, dan menyenangkan. Seiring perkembangan teknologi, IMK terus berevolusi untuk mengakomodasi perubahan dalam perangkat, tuntutan, penggunaan, dan inovasi desain antarmuka.
Sejarah interaksi manusia-komputer atau IMK melibatkan perkembangan panjang dari era awal komputasi hingga masa sekarang. Berikut adalah gambaran umum tentang evolusi IMK. Yang pertama, era awal komputasi 1940-an sampai 1950-an. Pada awalnya, komputasi terbatas pada penggunaan para ilmuwan dan insinyur. Antarmuka terdiri dari penggunaan kartu punch, saklar fisik, dan seringkali hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki pemahaman teknis yang tinggi. Yang kedua, masa komputer pribadi 1970-an sampai 1980-an. Munculnya komputer pribadi membawa komputasi ke rumah dan kantor. Antarmuka pengguna teks seperti command line, interface menjadi umum. Perkembangan awal sistem operasi grafis seperti Xerox, Bell GUI, dan Apple Macintosh. Periode multimedia dan World Wide Web 1950-an. Pertumbuhan World Wide Web membawa perubahan signifikan dalam IMK. Munculnya antarmuka web dan navigasi grafis yang lebih intuitif. Perkembangan awal desain dan responsif yang pengalaman pengguna website. Yang keempat, era mobile 2000-an sampai 2010-an. Perkembangan perangkat mobil membawa tantangan baru dan inovasi dalam IMK. Desain antarmuka layar sentuh menjadi standar dengan iOS dan Android sebagai pemimpinnya. Munculnya konsep aplikasi mobil dan antarmuka berbasis sentuhan. Yang kelima, zaman relativitas virtual dan augmented reality 2010-an sampai sekarang. Perkembangan teknologi VR dan AR membuka pintu untuk interaksi manusia komputer yang lebih imersif. Desain antarmuka berbasis gerakan dan suara semakin populer. Penekanan pada keterlibatan pengguna dan pengalaman pengguna yang lebih holistik. Yang keenam, kecerdasan buatan dan perkembangan masa depan. Pengembangan kecerdasan buatan atau AI menghadirkan aspek baru dalam IMK, seperti pengenalan wajah, pemahaman bahasa alami, dan asisten virtual. Integrasi teknologi suara dan pengenalan citra semakin meningkatkan cara kita berinteraksi dengan komputer. Yang ketujuh, desain untuk aksesibilitas dan inklusivitas. Peningkatan kesadaran akan pentingnya desain antarmuka yang inklusif untuk semua pengguna, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Seiring berjalan waktu, IMK telah berkembang dari antarmuka yang sederhana dan teknis menjadi suatu disiplin ilmu yang memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan budaya dalam desain antarmuka. Perkembangan ini mencerminkan upaya untuk membuat teknologi lebih mudah diakses, dimengerti, dan digunakan oleh beragam lapisan masyarakat. Sejarah IMK terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan dan harapan pengguna. Tujuan interaksi manusia dan komputer. Tujuan utama dari interaksi manusia dengan komputer ialah menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau usable, memiliki manfaat atau useful, dan mudah dioperasikan oleh pengguna atau user-friendly. Fungsionalitas yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Efektivitas dan efisiensi akan berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan pengguna. Adanya interaksi manusia-komputer atau IMK memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari, teknologi, bisnis, dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari IMK. Yang pertama, peningkatan usability. Desain antarmuka pengguna yang baik meningkatkan usability atau kemudahan penggunaan sistem komputer. Pengguna dapat dengan lebih efisien dan efektif berinteraksi dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kedua, inovasi teknologi. Fokus pada IMK mendorong inovasi teknologi dan pengembangan perangkat keras serta perangkat lunak yang lebih canggih. Perkembangan antarmuka berbasis gestur, suara, dan relativitas virtual adalah contoh inovasi terbaru yang dipengaruhi oleh IMK. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Desain antarmuka yang baik dapat meningkatkan produktivitas pengguna dengan mempermudah navigasi dan eksekusi tugas. Akses cepat dan intuitif terhadap informasi membantu meningkatkan efisiensi. Yang keempat, pengalaman pengguna yang lebih baik. Fokus pada IMK bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan memuaskan. Antarmuka yang ramah, pengguna dan responsif dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kelima, inklusivitas dan aksesibilitas. Desain antarmuka yang memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok pengguna
meningkatkan inklusivitas. Upaya untuk membuat teknologi lebih mudah diakses bagi mereka dengan kebutuhan khusus. Yang keenam, ketahanan terhadap kesalahan. Desain yang baik dalam IMK dapat mengurangi resiko kesalahan pengguna dan memberikan umpan balik yang jelas saat kesalahan terjadi. Antarmuka yang intuitif dapat membantu menghindari kesalahan dan meningkatkan keandalan sistem. Yang ketujuh, transformasi bisnis. Perusahaan yang fokus pada IMK cenderung memiliki produk dan layanan yang lebih diminati oleh konsumen. Pengalaman pengguna yang lebih baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif. Yang ke-8, kesehatan mental. Perhatian terhadap desain yang memperhitungkan kesejahteraan pengguna dapat membantu mengurangi stres dan kesalahan mental. Pengguna teknologi yang ergonomis dan responsif dapat memberikan pengalaman yang lebih positif. Yang ke-9, pengaruh sosial. IMK memainkan peran penting dalam menghubungkan orang dan memfasilitasi komunikasi. Media sosial dan platform kolaboratif adalah contoh pengaruh positif dari IMK dalam konteks sosial. Yang ke-10, keterlibatan pengguna dalam pengembangan. IMK mendorong keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem, memastikan bahwa produk dan layanan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengaruh IMK bersifat lintas sektor dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Dengan memahami prinsip-prinsip IMK, kita dapat menciptakan pengalaman berinteraksi yang lebih baik antara manusia dan teknologi. Contoh penerapan IMK berikut merupakan sebagian kecil contoh dari penerapan IMK atau interaksi manusia dan komputer. Di antaranya, 1. Penerapan IMK dalam bidang keuangan kasir yang menghitung pembelajaran pembeli menggunakan mesin kasir modern yang sekarang sudah menggunakan touchscreen sebagai alat inputnya. 2. Teller bank yang menggunakan komputer untuk mengupdate data nasabah seperti menabung, menarik tunai, transfer, dan sebagainya. 3. Akuntan yang mengurusi keuangan perkantoran dengan menggunakan aplikasi komputer seperti Microsoft Excel. 4. Penerapan IMK dalam bidang pendidikan, mahasiswa yang melakukan interaksi input atau KRS atau kartu rencana studi melalui sistem informasi manajemen akademik. 5. Mahasiswa dan dosen yang melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan laptop dan Infocus sebagai media komunikasi. 6. Orang yang mengakses sistem pembelajaran e-learning yang merupakan singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khusus seperti internet sebagai sistem pelajaran. Interaksi manusia komputer IMK memberikan sejumlah manfaat signifikan yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, teknologi, dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa manfaat dari adanya IMK. 1. Kemudahan penggunaan. IMK memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer dengan cara yang lebih mudah dan intuitif. Antarmuka yang baik dirancang untuk meningkatkan kemudahan penggunaan, mengurangi kompleksitas, dan mempercepat pemahaman pengguna. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Desain antarmuka pengguna yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna. Akses mudah ke informasi, fungsi, dan perangkat lunak dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien. Ketiga, pengalaman pengguna yang baik. Fokus pada IMK bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan memuaskan. Pengguna yang puas cenderung lebih loyal dan mungkin berbagi pengalaman positif mereka dengan orang lain. 4. Inovasi teknologi. Perkembangan dalam IMK mendorong inovasi dalam desain antarmuka, perangkat keras, dan perangkat lunak. Munculnya teknologi baru seperti realitas virtual, augmented reality, dan kecerdasan buatan dapat didiskusikan pada perkembangan dalam IMK. Unsur interaksi manusia dan komputer atau IMK. Interaksi manusia dan komputer memiliki 3 unsur yang terdiri dari manusia, komputer, dan interaksi antara manusia dengan komputer. Manusia. Bagaimana manusia menerima dan memproses perintah ke dalam komputer? Manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dan hal ini mempunyai implikasi pada desain. Komputer. Bagaimana teknologi komputer
yang digunakan untuk menerima, memproses, dan menghasilkan output atau luaran yang telah diproses. Sistem komputer terdiri dari berbagai macam elemen yang masing-masingnya memiliki pengaruh terhadap user atau pengguna. Peralatan input untuk pengguna secara interaktif memungkinkan user untuk memasukkan teks, gambar, dan memilih objek pada layar. Sedangkan pada peralatan output untuk pengguna secara interaktif umum adalah beberapa jenis tampilan layar atau user interface secara output berupa suara. Interaksi dengan model. Interaksi akan membantu untuk memahami apa yang terjadi pada interaksi antar pengguna dan sistem. Model ini akan mengakomodasi apa yang diinginkan oleh user atau pengguna dan yang akan dilakukan oleh sistem. Terima kasih teman-teman telah menyertai kita dalam petualangan melalui dunia interaksi manusia komputer. Saya harap perjalanan ini memberikan pandangan yang mendalam dan menginspirasi tentang bagaimana teknik informatika dan IMK memainkan peran penting dalam membentuk cara kita berinteraksi dengan teknologi. Sebagai penutup, mari kita selalu ingat bahwa IMK bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang hubungan manusia dengan dunia digital. Dalam era ini, di mana antarmuka pengguna berkembang pesat, kita sebagai pengguna dan desainer memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan interaksi manusia dengan komputer. Dalam mengutamakan kegunaan, responsivitas, dan inklusivitas, kita dapat menciptakan pengalaman digital yang lebih bermakna dan mudah diakses. Teruslah menjelajahi dunia IMK, berbagi pengetahuan, dan terlibat dalam komunitas yang dinamis. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda dalam video ini. Semoga video ini telah membuka mata Anda terhadap keindahan dan kompleksitas interaksi manusia komputer. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya, dan tetaplah bersemangat untuk terus menjelajahi dunia teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.